Kalau orang ganteng, mudanya ganteng kan, tuanya jelek. Saya Kalau lihat. orang jelek itu konsisten. Dari lahir sampai tua tetap jelek. Orang percaya nggak percaya, saya tuh ngelawak mulai kelas 4 SD, Pak Ji. Karena waktu itu saya sadar bentuk kan. Kok teman saya ke atas tumbuhnya, kayak samping. Saya tuh ke samping kayak kontrakan, Pak Ji. Saya ikut lomba tahun 97, juara nasional lawak untuk tingkat mahasiswa. Juara. Juara, Pak Ji, karena jurinya nggak tega. Sekarang Anda mau ganti profesi sebagai politisi. Saya terus terang kalau dunia lawak tidak akan saya tinggalkan, Pak Ji. Walaupun jadi anggota DPR. Ya di gedung dewan juga banyak yang lawak kok. Lucu-lucu lagi. Oh gitu. Pak Ji jangan salah nih, Pak Ji ya. Pelawak adalah manusia paling serius di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tentunya juga Forza rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan makhluk yang ganteng banget ini. Masya Allah. Pokoknya ente tahu dia semua. Beliau ini seorang apa ya? Artis lawak. Komedian yang jenaka banget, populer banget. Tepuk tangan buat Nardi. Luar biasa ya Bang Haji ya, baru mulai acara udah fitnah. Masa saya dibilang ganteng. Emak saya aja sampai tutup mata nggak pernah bilang saya ganteng, Pak Haji. Ngapain Pak Haji? Kalau emak ente nggak bilang ente ganteng, susah ngomong keliwat ganteng. Oh iya. Ganteng itu relatif sebetulnya. Sama aja. Ganteng emang relatif, jelek mutlak, Pak Haji. Bener. Oke, Tapi kita harus bangga jadi orang jelek loh, Pak Haji. Kenapa? Kalau orang ganteng, mudanya ganteng kan, tuanya jelek. Saya Kalau lihat. orang jelek itu konsisten. Dari lahir sampai tua tetap jelek. Oke. Mulai deh. Oke, Nardi, ini Bang Haji. Mohon maaf saya agak capek Pak Haji ya. Soalnya saya sekian lama berkelana. Saya begadang. Saya meninggalkan judi dan mirasantika untuk menggapai matahari. Slot menjanjikan kemenangan. Sekarang bukan judi, slot. Maaf Bang Haji, bercanda. slot apa tuh? Waduh, judi online. Oh, slot. Bikin lagunya Bang Haji. Itu udah jadi tapi bagus. Slot, tinggal ganti itu dong. Judi, slot. Nggak nyangka ya Raja Dangdut lucu juga. Astagfirullahaladzim. Nardi. Enggak Bang Haji, ketemu saya astagfirullahaladzim, saya makhluk apa sih Pak Haji? Kirain istri saya doang yang pertama kali ketemu astagfirullahaladzim. Tapi begitu tahu rasa saya dibilang subhanallah. Begini Nardi. Iya Pak Haji. Ini pemirsa kita pasti ingin tahu lebih dalam, lebih jauh tentang tamu-tamu yang ada di sini. Supaya itu satu. Kedua, pasti mereka mengharapkan ada sesuatu yang bisa mereka petik gitu. Entah dari bidang ini, bidang itu, segala macam. Oke, pertama bisa nggak Anda ceritakan tentang keluarga nih? Ayah, ibu, terus Anda bersaudara berapa Saya mau orang? cerita keluarga saya bingung Pak Haji. Lahir saya langsung diusir Pak Haji. Saya diusir masih bawa ari-ari gitu.
Yang benar. Jadi Pak Haji, kalau bicara keluarga, keluarga buat saya adalah segalanya. Oke. Surga saya pertama di dunia ini adalah keluarga saya. Begitu. Dan Pak Haji, ini harus tahu ya Bang Haji ya. Bapak saya itu dulu kerjanya itu operator layar tancap. Pasti dikenal saya dong. Bukan kenal lagi, judul film Pak Haji dari yang tahun 1 sampai sekarang saya tahu semua Bang Haji. Yang film Berkelana 1, Berkelana 2, Kamelia. Wah, terus layar tancap, keren. iya, saya itu sampai lagu-lagu Bang Haji tuh apa semuanya Bang Haji. Saya itu lahir aja nyanyi lagu Bang Haji. Gitu lahir lihat muka saya bilang pengorbanan. Iya kan itu pengorbanan ibu saya melahirkan saya. Begitu 9 bulan ngelahirin, lahir perjuangannya nyawa. Begitu lahir bentuknya kayak saya kan perjuangan banget Pak Haji. Ya Allah. Pak Haji serius ya ketawa mulu Pak Haji. Oke. Bapak Anda pemutar apa film tancap. Nama beliau Haji Mansur. masih ada. Alhamdulillah, insya Allah beliau udah di surga Pak Haji. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau ibu dari ayah Betawi apa? Ayah saya sama ibu saya Betawi, tetanggaan. Jadi engkong dari Babe sama engkong dari itu deketan. Karena dulu awal kisahnya itu ayamnya engkong pernah berantem sama engkong gitu kan. Daripada ayam berantem, anak kita tikain lah gitu. Gitu awalnya gitu. Kawinlah mereka. Iya, ini silaturahmi. Anda bersaudara berapa orang? 6. Anak keberapa? Bungsu. Wih, Ini gen sisa Pak Haji. paling kecil Anda. Ya iya benar, keluarga saya tinggi-tinggi. Saya emang paling kecil Pak Haji benar. Pak Haji bisa tahu ya. Ini sebenarnya Pak Haji Romai Rama pelimbat sih. Bisa tahu saya paling kecil. Yang lain gede-gede. Gede-gede Pak Haji. Maksudnya Anda bungsu gitu. Bungsu. Udah kawin kan pastinya. Nikah apa kawin nih? Nikah. Nikah alhamdulillah Pak Haji. Ada juga perempuan hilap yang mau sama saya. Dan alhamdulillah tetangga saya begitu saya nikah, laki-laki tepuk tangan semua Pak Haji. Narji aja nikah apalagi kita gitu. Saya standarnya gitu kayaknya Pak Haji. Buat patokan gitu. Narji nikah apalagi kita gitu ya. Iya. Oke. Punya anak berapa sekarang? 3 laki-laki semua. Laki-laki semua. Dan alhamdulillah wajahnya mirip ibunya semua. Ibunya cantik. Ya kalau nggak cantik, ya masa saya jadiin istri Pak Haji. Iya kan, saya jelek tapi nekat Pak Haji. Iya. Karena tujuan saya itu memperbaiki bentuk keturunan Pak Haji. Karena saya sadar dengan seperti ini, waduh, masa anak saya juga kayak gini gitu kan Pak Haji. Saya cari istri secantik-cantiknya gitu. Maaf, saya ingat teman kita Komar. Pak Haji Komar. Haji Komar. Yang kayak cotton bud itu ya. Maaf. Maaf Pak Haji, maaf Pak Haji, maaf. Aduh, ya Allah. Kenapa ente pakai cotton bud? Hah? Kenapa ente pakai cotton bud? Iya, kalau pakai cotton bud dijakin Pak Haji Komar gitu. Lucu orangnya itu Pak Haji. Itu salah satu guru saya untuk ngelawak itu Pak Haji Komar. Haji Komar kan pernah syuting sama saya. Tiba-tiba dia lihat bintang film di situ kan cantik. Dia bilang gini, kira-kira mau nggak dia kawin sama gue? Begitu ya Mar? Iya. Serius Mar, serius. Asal sampai punya anak aja deh. Udah gitu nggak bubar nggak apa-apa ya. Sampai punya anak nih, untuk memperbaiki keturunan. Soalnya anak gue mukanya longsor semua. Pak Haji Komar kalau punya anak mukanya longsor, tolong direboisasi ya. Tanam ulang itu ya. Bakau bagus tuh bakau. Oke, Nardi, Anda memulai karir tuh sejak kapan dan bagaimana? Kita bisa jadi orang percaya nggak percaya, saya tuh ngelawak mulai kelas 4 SD Pak Haji. kelas 4 SD. Karena waktu itu saya sadar bentuk kan. Kok teman saya ke atas tumbuhnya kayak samping. Tumbuh saya tuh ke samping kayak kontrakan Pak Haji. Yang lain kan apartemen ke atas, kok saya kayak kontrakan ke samping gitu kan. Nah dari situ saya sadar, makanya kayaknya saya pengen jadi pelawak aja deh, karena saya lihat bentuk pelawak waktu itu kan aneh-aneh kan. Akhirnya saya ngumpulin kaset lawak,
Saya cari literasi tentang humor Rusia, humor Cina gitu kan. Nah kelas 4 SD itu saya mulai ngelawak itu di acara naik kelas SD, Api Unggun Pramuka. Sebenarnya menarik tadi. Humor Rusia, humor Cina itu kayak apa? Kalau ada humor Rusia itu lebih banyak ke logika gitu, umpamanya kayak gini. Mancing di sana, apa? Airnya segini, tapi ikannya segini gitu kan. Padahal menurut kita nggak lucu, tapi buat orang Rusia itu lucu banget gitu kan. Oh gitu. Terus kalau humor Cina itu lebih banyak ke slapstick gitu, umpamanya bentuk orang dirubah mukanya, umpamanya kayak baru datang. Itu seperti apa istilahnya tuh? Istilahnya apa? Slapstick. Slapstick. Kalau yang ke fisik itu slapstick. Kalau lawakan dengan ucapan itu verbal gitu. Oke, Anda belajar itu ya? Iya, Nah, belajar. terus terjunlah ke dunia lawak. Saya masuk nggak Pak? Saya masuk Pak Ji, nggak terjun Pak Ji. Terjun. Anda masuk dunia lawak. Pertama sama siapa gitu? Teman. Saya pertama kali bikin itu gimana bisa kok diterima orang kayak ente? Aduh, gimana ya ini Pak Haji? Raja dangdut lagi. Jadi gini Pak Haji, awalnya begitu saya kelas 4 SD saya tuh udah punya grup lawak. Itu SD? Kelas 6 SD tahun 91 itu saya ada lomba namanya Visit Indonesia Year. Itu kita juara Kabupaten Tangerang, anak-anak kecil semua. Nah kemudian pas itu SMP SMA nggak punya partner, saya vakum. Pas kuliah saya masuk IKIP gitu, saya berjanji jurusan lawak. IKIP itu kan Institut Keguruan Ilmu Pelawak. Makanya sekarang udah berubah jadi UNJ di Rawamangun. Nah di situ saya ada ketemu namanya Denny sama Sabto pada saat itu. Nah disitulah saya berjanji kalau saya masuk IKIP diterima, apapun komunitas yang saya bikin saya kasih nama Cagur, calon guru. Karena IKIP dulu kan pabriknya guru. Oh Denny Cagur di sini nih. Iya. Waktu itu kata itu yang saya menemukan, kata Cagur itu, dan disitulah saya ikut lomba tahun 97, juara nasional lawak untuk tingkat mahasiswa. Juara Pak Haji, karena jurinya nggak tega. Pak Haji nggak percaya ya. Oke. Anda juara pertama nasional. Saya udah mau mulai serius, dianya bercanda lah. Tuh. Masih kan ke Tangerang gitu enggak? Enggak, nasional waktu itu, nasional. Humor ala mahasiswa. Humor ala mahasiswa. Okay. Penyelenggaranya waktu itu RCTI. Oke. Dan dari situ kita bilang ke Denny sama Sabto waktu itu, komitmen ya, mungkin ini jalan hidup kita. Tapi Sabto yang personel kita satu itu dia ngundurin diri karena jadi misionaris di Indonesia Timur. Nah, akhirnya masuklah, saya tinggal berdua sama Denny, cari satu lagi siapa ya? Masuklah pelantikan anggota baru unit kesenian mahasiswa, masuklah namanya Bedu. Bedu. Di saat Bedu dalam 1 tahun, Bedu keluar, kita cari lagi, ada pelantikan lagi namanya Wendy. Nah itulah Wendy. Itu daftarin tuh buat bintang tamu semua tuh ya di sini ya. Buat cross check aja Pak Haji. Wendy sama Denny ya. Iya. Mungkin tuh agak langgang tuh. Langgang. Tadinya saya mau keluar mau masuk Soneta kan. Katanya Soneta udah penuh gitu. Ini ngambil lawakan komeng. Atau ada orang mau masuk Islam. Meng, gue masuk Islam Meng. Nggak bisa, Islam udah penuh. Aduh, emang agama angkot. Oke, tadi RCTI gimana? Tahun 97 juara RCTI, kemudian kita sempat vakum karena krisis moneter, jumlah acara TV dikurangi, akhirnya kita nggak jadi dapat paket. Akhirnya pada saat itu TPI sebelum MNC, dia pengen bikin generasi Patrio. Patrio sudah 7 tahun, ada grup bayangan, diaudisi lah sekitar ada 100 grup. Diseleksi jadi 50 diambil 23 diambil 9 diambil 3. Nah 3 itu diuji coba waktu itu di acaranya Anugerah Dangdut TPI. Pada saat iklan kita ngelawak gitu kan.
Nah, dianggap yang terbaik itu bisa memberikan ketawa itu cagur. Cagur yang dikasih acara namanya chatting. Oh, chatting. Nah, disitulah saya mulai berkarir tahun 2000 pas banget. 2000 pas ya. Berarti sekarang tahun 2024. Oke. Alhamdulillah berarti udah 15 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Oh, gue ingatnya pemilu aja dulu. Masuk. Bantuin Haji. Oke, ini memang sekarang udah tahun-tahun pemilu ya. Udah tahun pemilu. Banyak teman-teman artis kita pada nyalek. Macam-macam tuh ada yang di partai ini. Nah, saya mau tanya, Antum nyalek juga nih? Insya Allah Pak Ji. Insya Allah nyalek. Udah bulat tekad saya. Alhamdulillah. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalau mau jadi anggota DPR RI, jangan punya niat lain selain lillahi ta'ala. Selain mengabdi kepada Allah dan kepada bangsa, jangan ada niat lain. Kalau ada niat lain, mendingan jangan jadi anggota DPR. Saya selalu pesankan begitu teman-teman. Kenapa? Tantangan keimanan tuh berat. Ya. Apalagi kalau ada tendensi-tendensi jadi anggota DPR RI itu bisa, ya selain daripada lillahi ta'ala tadi, dari mengundurkan diri. Kenapa? Saya dulu mundur begitu. Oh, dulu Pak Ji berapa tahun Pak Ji? Nggak kuat tantangannya gitu. Jadi begini, nanti di akhirat itu ada orang-orang pilot. Orang pilot itu dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tapi masuk neraka. Kenapa? Ternyata pilot. Dia punya pahala sholat, pahala puasanya kalah dengan dosa khianat. Dia khianat kepada amanah yang dibebankan. Sekarang anggota dewan itu membawa amanat sekian. Kalau anggota DPR berapa ratus ribu, berapa juta? Kalau suara itu kalau tidak tergantung dapil saya itu 100.000. 100.000. Berarti Anda mewakili orang sekitar itu tuh berapa juta tuh? Anda bawa amanat 2,4 juta. Membawa aspirasi mereka kan. Ketika kita di DPR memprioritaskan keuntungan pribadi dan mengabaikan aspirasi mereka, itu namanya khianat. Ketika khianat itu bayangin dosanya kayak apa. Kita berkhianat kepada seorang saja, itu kayak apa dosanya. Bagaimana ketika berkhianat kepada apalagi seorang gubernur, seorang presiden. Kalau nggak aman ngeri. Jadi deg-degan saya Pak Ji. Sebaliknya harus jadi motivasi. Iya. Ya. Jadi kalau memang mau maju sebagai pejabat negara, atau eksekutif, yudikatif, legislatif, harus betul-betul saya mau mengabdi kepada bangsa, agama dan negara. Harus begitu. Kalau nggak jangan. Dosanya gede. Iya. Gitu. Aduh, benar. Jadi mau batalin apa enggak? Mau terus? Ya tergantung Pak Haji saya mah. Ya. Tapi dengan nasihat kayak gini insya Allah tegak lurus saya Pak Haji. Nah, niat saya. Karena saya juga nyalek ini niatnya kalau untuk saya pribadi dan keluarga menurut saya udah cukup. Cuman kan selama ini saya berpikir 46 tahun ini saatnya lah saya memberikan sesuatu kepada masyarakat kayak gitu. Karena selama ini aktualisasi diri saya untuk masyarakat kayaknya saya rasa belum banyak gitu. Kalau Pak Haji kan selain nyanyi berdakwah. Ya. Kalau kan selama ini saya cuma bisa menghibur lewat komedi. Apa sih kebahagiaan lain yang saya berikan kepada masyarakat? Serius ya gue? Oke, jadi ya itulah tadi bahwa ketika kita mantap, karena Bapak Allah kan mengatakan wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti kepada aku. Implementasi berbakti kepada Allah artinya dalam sholat itu kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, amaliahku, hidupku tuh, aktivitasku harus lillahi ta'ala karena Allah saja. Jangan lip service dalam sholat doang. Nah, ketika kita beraktivitas tidak lillahi ta'ala ini Masya Allah. Insya Allah Pak Haji, saya juga kesini lillahi ta'ala Pak Haji.
Catat tulis ta'ala loh. Nggak usah dibayar honornya. Saya mah ketemu Pak Haji udah seneng banget Pak Haji. Idola saya dari kecil Pak Haji, bener. Itu yang film Satria Bergetar tuh Pak Haji. Kan di silent. Jadi terus. Jadi Satria Bergetar gitu. Saya seneng banget sama lagu-lagu Pak Haji itu, bukan hanya iramanya, bukan hanya biramanya, tapi saya lihat ada unsur-unsur dakwah. Saya salah satu inspirasi saya itu bagaimana berkomedi juga ada nilai-nilai dakwah atau edukasi. Itu salah satu belajarnya dari syair-syair lagu Bang Haji gitu kan. Terutama yang lagu itu tuh keramat tuh Pak Haji tuh. Yang doa ibumu, bener. Karena orang yang pertama kali manggil saya pelawak itu emak saya. Beneran. Waktu saya SD kalau bangun tuh kalau mau jadi pelawak tuh bangun pagi, sholat subuh, doa sama Allah, ntar jadi pelawak gitu. Gitu. Beneran emak saya yang pertama kali Tapi manggil saya pelawak. kadang-kadang dia apa siapa yang mau lagi judi kan Jupri gitu. Aduh, Jupri, tukang sate itu. Jupri, berapa tusuk? Itu juga ada lagu Bang Haji yang diplesetin juga tuh yang dirinya diringkus. Cinta segitiga. Dirinya diriku tergila-gila padamu. Dirinya Diringkus itu kan. Karena sebuah kasus itu. Itu juga ada lagu Pak Haji tuh yang buat nyiram air itu yang nenteng ceret. Deng deng ceret, deng deng ceret. Tereret. Cara muda. Itu ada juga lagu Pak Haji yang bikin waktu puasa ya Pak Haji ya. Deng tenet tenet deng tenet. Itu kayaknya Bang Haji bikin waktu puasa itu. Seret-seret bikin lagu deng tenet tenet deng tenet. Jadi setelah Anda artinya menetapkan hati untuk menjadi anggota DPR RI ya, apa DPRD? DPR RI. DPR RI. Apa niat Anda gitu ya? Tadi kan udah dikatakan tuh mau apa? Wilayah saya itu saya mewakili Jawa Tengah 10 ya. Pemalang, Jawa Tengah 10 karena mertua saya di sana. Oke. Jadi Pemalang, Batang, Pekalongan, Kota Pekalongan itu menurut saya harus ada sentuhan yang akhirnya anak mudanya itu nggak hijrah ke kota-kota besar untuk cari rezeki Pak Haji. Pekalongan. Pekalongan tuh emang kota santri loh. Iya, di sana juga ada Soneta FM ya Pak Haji ya. Ada Soneta FM. Ada gambar Pak Hajinya gede tuh di pertigaan. Sekarang ketemu di sini alhamdulillah. Iya. Ya. Soneta FM Haji siapa? Astagfirullahaladzim. Iya Pak Haji Nur Hadi. Haji Nur Hadi. Terus saya minta nomor teleponnya dah pengen sowan ke sana. Boleh. Ntar saya rekomendasikan. Iya, alhamdulillah. Dari siapa? Dari Raja. Kalau Raja udah bicara itu namanya fatwa. Oke, Bung Nardi, tadi Anda udah cerita bagaimana karir Anda berjalan sampai akhirnya di TPI itu kan? TPI awalnya. Siapa TPI? Waktu itu masih TPI. Enggak, yang endingnya itu, yang bubar sama Denny itu gimana? Kapan itu terjadi? Tidak lagi sama Denny, sama siapa? Menurut saya pada saat itu saya berpikir hidup adalah pilihan Pak Haji. Saya memilih untuk keluar itu. Anda keluar apa gimana? Saya keluar Pak Haji. Kenapa? Penuh tadi. Selonjoran aja udah nggak muat, keluar aja Pak. Nyari yang legaan dikit gitu kan. Dalam arti saya selalu orang yang selalu berpikir di saat saya sudah kurang bisa mengaktualisasikan diri saya, kurang nyaman dalam berekspresi terutama di kisi-kisi saya sebagai komedi itu pengen memberikan edukasi segala macam. Ya udah, saya mundur aja gitu kan. Mundur teratur buat saya lebih baik saya mundur dengan ikhlas daripada kita mundur. Saya waktu itu mundur bukan dalam keadaan cagur itu dalam keadaan terpuruk ya. Justru saya meninggalkan cagur itu di saat
ya penghasilan kita harian aja kan bisa dihitung sehari ini kita stripping apa. Justru saya mundur itu di saat cagur itu mungkin sampai puncaknya. Justru saya merasa bahagia karena meninggalkan teman-teman dalam keadaan settle gitu kan. Saya nggak mau meninggalkan cagur itu dalam keadaan terpuruk gitu. Karena saya itu belajar dari lilin, Pak Ji. Ya menyala tapi menghancurkan badannya sendiri kayak gitu kan. Oh, ente menghancurkan diri maksudnya? Bukan menghancurkan. Ngerti nggak sih Pak Ji maksudnya? Kan lilin dia terbakar, dia menerangi orang. Iya, itu bukan begitu juga maksudnya saya Ente tuh. yang bilang lilin. Jadi filosofisnya gini Pak Jeda. Jadi kalau lilin di rumah nyala, istri saya nungguin saya keliling kampung gitu dah Pak Jeda. Nah, jadi nggak serius ini. Saya tuh selalu ingin memberikan sesuatu bahwa cita-cita saya besar dalam hidup ini adalah dari kata cagur itu tidak ada dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sampai sekarang kita searching soal cagur itu pasti jutaan ratusan halaman akan keluar. Cita-cita saya tercapai untuk membuat sebuah nama baru di Indonesia, kata baru. Cagur itu menjadi sebuah kata waktu itu. Calon guru itu kan? Calon guru, saya singkat jadi cagur. Buat saya, ya cita-cita saya sudah tercapai pada saat itu. Bahwa cagur adalah salah satu pemegang etapet grup lawak Indonesia setelah Kuartet S, kemudian Warkop ke Bagito ke Patrio, kemudian ke Cagur. Sebentar, Cagur itu nama grup sebetulnya. Oke. Jadi bukan Denny aja ya. Grup Cagur gitu kan. Iya. Jadi di waktu itu ada Denny Cagur, terus ada Wendy Cagur, Nardi Cagur. Oh, saya pikir Cagur itu melekat pada Denny aja, enggak ya? Enggak. Oh, grup itu ya. Grup itu. Calon guru. Cuma di saat saya komitmen untuk keluar ya saya bilang Cagur itu saya harus hapuskan dari nama saya. Sekarang cukup Narji aja gitu kan. Karena saya komitmen meskipun saya menemukan kata itu, tapi di saat saya mundur ya gunakan kata itu untuk kalian gitu. Nanti nggak pakai Cagur lagi? Enggak, Caur sekarang. Apa itu? Apa calon hancur? Sekarang sih Naji Caleg. Naji Caleg. Oke, Munardi. Nah, gini, Anda sudah katakanlah buat pertandingan final di Lawak. Sekarang Anda mau ganti profesi sebagai politisi. Saya terus terang kalau dunia lawak tidak akan saya tinggalkan Pak Ji. Oh, karena gitu. itu adalah dunia yang akhirnya banyak orang tahu siapa saya, mengenal nama saya. Oke, jadi Anda harus terus melawak. Iya, karena walaupun jadi anggota DPR. Ya di gedung dewan juga banyak yang lawak kok. Lucu-lucu lagi. Oh gitu. Nah, maksud di sono kan pernah ada Mas Miing, pernah ada Eko Patrio. Benar. Iya. Oke, jadi mau melawak di DPR maksudnya. Pak Ji jangan salah nih Pak Ji ya. Pelawak adalah manusia paling serius di dunia. Oh gitu. Untuk bercanda aja dipikirin, apalagi untuk negara. Yes. Ya, memang yang kita tahu ya, Miing itu luar biasa kontribusinya di DPR. Luar biasa Miing. Dia pelawak, tapi ketika jadi anggota dewan, kontribusinya buat apa nih bangsanya keren. Begitu juga Komar. iya, Haji Komar itu Masya Allah sebagai anggota dewan dia luar biasa. Sangat bermanfaat untuk rakyat. Banyak lagi seniman-seniman kita yang memang potensial ya untuk menjadi wakil rakyat. Kalau saya punya tanggapan begini. Seniman itu dia punya sense of art ya. Punya jiwa seni. Orang seniman itu umumnya halus perasaannya. Dia paling bisa paling sensitif tentang kondisi-kondisi orang lain gitu. Jadi sebetulnya seniman cocok jadi anggota dewan. Jadi pejabat itu cocok. Sensitif bukan berarti baper Pak Ji ya? Bukan. Dia bisa merasakan lah apa penderitaan rakyat, kehendak rakyat itu bisa. Jadi kalau dia serius, makanya gue bilang tadi kalau Anda serius jadi anggota DPR, Bismillah, lillahi ta'ala gitu. Jangan ada tendensi lain. Ya Pak Ji. Kira-kira ada tendensi lain nggak? Nggak ada sih Pak Ji. Kalau menurut saya saatnya saya mengaktualisasikan diri. Kemudian juga kalau ini serius Pak Ji ya.
Jangan bercandain lagi nih. Enggak. Jadi saya kalau untuk urusan ini saya memang sudah, karena ibu udah nggak ada, bapak nggak ada. Saya yang pertama bicara itu dengan istri. Prosesnya juga 3 tahun. Harus diskusi dengan istri bahwa ayah kalau memang sudah niat di sana, luruskan niatnya, jangan berpikir bahwa di sana adalah pekerjaan ayah, tapi di sana adalah pengabdian. Menurut Enda, ayah sudah sebagai suami sudah cukup memberikan kebahagiaan buat saya dan anak-anak, kemudian juga keluarga. Kalau ayah di sana niatnya untuk macam-macam, hati Enda juga nggak ikhlas kayak gitu. Salah satunya istri saya berkata seperti itu. Mungkin dia pernah telepon sama Pak Haji kali. Jadi nasihatnya sama gitu. Alhamdulillah seperti ya. Jadi memang wakil rakyat itu saya katakan, kalau dia berbuat amanah, pahalanya gede banget. Kalau amanah, betul-betul membawa aspirasi rakyat, pahalanya besar banget. Tapi kalau khianat, dosanya besar banget. Makanya Masya Allah, Bismillah kalau memang Bismillah Pak Haji. untuk apa, kita pantas mendukung beliau jadi. Nah ini Pak Haji, saya juga sebenarnya banyak hidup itu terinspirasi dari seorang Pak Haji ya, karena saya lihat juga dari filmnya Pak Haji, kemudian juga dakwah Pak Haji di TV ataupun syair-syair lagu Pak Haji itu kan artinya relate dengan segala zaman gitu Pak Haji. Yang paling unik ini Pak Haji, saya TK itu sudah nonton film Pak Haji. TK. Okay. Ya karena bapak saya muter film layar tancap itu sebelum diputar di layar tancap biasa diputar dulu di tembok biar saya nonton. Dulu ingat nggak film Pak Haji yang penasaran itu loh? Nah itulah di situ pertama kali saya nonton film Pak Haji. Kemudian ada film Berkelana, ada film Begadang segala macam itu saya tonton. Artinya dari setiap alur cerita film Pak Haji itu kan di endingnya selalu ada nilai-nilai dakwah gitu kan. Apalagi yang film Perjuangan dan Doa. Kemudian juga ada film Pak Haji yang Badai di Awal Bahagia itu loh. Nah itu juga saya terinspirasi bahwa alur-alur ceritanya itu meskipun kadang-kadang ada cerita-cerita cinta kayak Kamelia, tapi kan ada nilai orang dituduh, difitnah, ternyata perbuatan itu udah seperti itu kayak gitu kan. Saya tuh banyak belajar dari hal-hal yang Pak Haji, dari seni itu ternyata kita bisa memberikan dakwah atau edukasi gitu. Masya Allah luar biasa, luar biasa. Kalau kayak itu sih emang sejak kecil saya banyak ini. Wajar kalau seorang Pak Haji Romaro yang dia juluki sebagai Raja Dangdut ya. Raja itu kan berarti bukan penguasa, tapi dia adalah legitimasi untuk memberikan kemaslahatan kepada umat dan masyarakat kayak gitu loh. Bedanya raja sama presiden? Ya kalau presiden itu kan dipilih. Kalau raja itu kan saya emang sudah terah dari sananya untuk memimpin sebuah wilayah atau negara kayak gitu Pak Haji. Dia Raja Dangdut mimpin dangdut gitu. Tapi nggak ada Republik Dangdut Pak Haji. Iya. Kalau seandainya dangdut itu republik, berarti presiden jabatannya. Berarti dangdut itu kerajaan, karena pemimpinnya seorang raja Pak Haji. Kerajaan dangdut. Iya, kerajaan dangdut. Itu kerajaan yang belum pernah punah di Indonesia. Majapahit sudah nggak ada, Siliwangi nggak ada, tapi kerajaan dangdut tetap abadi di Indonesia. Oke, Bung Narji, bincang-bincang kita cukup inspiratif. Nah kira-kira ada nggak yang obsesi Anda, tadi udah dijelaskan DPR kan, yang ingin Anda capai next selanjutnya? Barangkali ada closing statement untuk pemirsa di rumah yang bisa membuat mereka menginspirasi apa yang Anda lakukan. Silakan. Ya buat pemirsa Bisikan Roma, ya hidup yang paling bahagia adalah apabila kita bisa memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang lain. Okay. Jadi poinnya, berilah kebahagiaan sekecil apapun. Itu satu amal soleh seperti itu kan. Amin. Baik pemirsa, Bung Nardi terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.